Awal pekan ini, pola gerak IHSG terlihat akan diwarnai oleh laporan kinerja emiten yang masih terus dilansir. Dan selain itu, mulai kembalinya capital inflow yang masuk ke dalam pasar modal Indonesia selama sepekan lalu, disertai menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG. Dan kami juga sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sheryl, Kongsi Fathai. Halo, selamat pagi, Kongsi Facai. Ya Mbak Sheryl, apakah indeks harga saham gabungan akan berpeluang menguat ke level 7 ribuan pada perdagangan pekan ini? Oke, baik. Kalau minggu lalu IHSG itu berhasil menguat ya secara mingguan ditopang oleh berbagai sentimen positif. Tapi kalau dikatakan minggu ini bisa mencapai 7.000, nampaknya masih belum kuat ya sentimennya. Karena di pekan ini pelaku pasar juga menantikan komentar dari Gubernur The Fed, Jerome Powell. Meskipun besaran kenaikan suku bunganya sudah terprice in ya di pasar, sudah 98%-an itu berdasarkan survei CME ya, CME Market Watch. Jadi di minggu depan yang dinantikan sama pelaku pasar itu lebih ke komentarnya Jerome Powell. Seperti apa proyeksinya tentang ekonomi global dan juga menantikan rilis tenaga kerja di Amerika Serikat ya. Ada data jobs dan masih berlanjut juga hasil earning di Amerika maupun di dalam negeri kita. Baik, selain sentimen dari luar negeri seperti yang tadi Anda sebutkan, The Fed dan juga beberapa laporan keuangan emiten-emiten di Wall Street seperti itu ya, sentimen apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG? Oke, jadi minggu lalu kan sudah ada sebagian rilis perbankan big caps ya, seperti Bank BNI sama Bank BCA. Itu hasilnya mencetak rekor tertinggi pendapatan labanya sepanjang sejarah mereka. Nah, di minggu ini diperkirakan juga akan kembali rilis perbankan big cap seperti Bank Mandiri dan Bank BRI. Nah, kalau kita lihat hasil earningnya mereka harusnya sih juga akan mengekor seperti Bank Mandiri sama Bank BNI sama Bank BCA ya. Karena kalau kita lihat per periode November, um, mereka sudah mencatatkan kenaikan laba bersih itu 50% lebih. Nah, perbankan Big Caps itu kan punya bobot yang besar terhadap IHSG. Jadi di minggu ini, khususnya di awal pekan ya, ada potensi IHSG itu menguat. Tapi kita lihat penguatannya dalam masih range di 6.850 sampai 7.000. Jadi masih menguji level-level psikologis 7.000 nih. Apakah mampu terlampaui atau enggak gitu. Baik, jadi IHSG masih terdorong dari beberapa perbankan big cap seperti itu ya. Dan apakah para investor masih mewaspadai adanya resiko koreksi wajar selama IHSG belum mampu menggeser rentang konsolidasi terdekatnya ataupun mungkin banyak investor yang sudah mulai profit taking seperti itu? Iya, betul. Nah, karena IHSG sudah dekat-dekat sama area psikologis 7.000, jadi apalagi juga minggu depan ada berbagai sentimen dari Amerika ya, kayak The Fed, kayak rilis data tenaga kerjaan, dan masih berlangsung hasil earning teknologi big caps di Amerika. Itu jadi bisa menimbulkan volatilitas di market gitu. Baik, tentunya kalau misalnya kita lihat banyak sekali capital inflow yang masuk ke Indonesia dan apakah IHSG juga sudah mulai rebound ya sejak pertengahan Januari dan akan menjadi sentimen yang cukup positif pada pergerakan indeks pekan ini? Iya, kita lihat minggu lalu investor asing sudah mulai kembali optimis ya, sudah berangsur kembali melakukan aksi net buy ya. Jadi itu juga karena spekulasi pemulihan ekonomi yang berlanjut ya. Lalu juga hasil earning perbankan big caps itu menunjukkan kalau pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut sehingga kredit juga bertumbuh, makanya hasil pendapatan kinerja mereka juga membaik di tahun 2022 kemarin. Jadi investor asing juga optimis untuk kembali investasi di bursa kita seperti itu. Baik, tadi Sheryl menyebut ada beberapa emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangan. Sepertinya investor asing ini melihat
kinerjanya baik, dan apakah emiten yang telah merilis kinerja keuangan tahun 2022 pada pekan ini juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG? Iya, betul. Minggu ini kan diperkirakan masih ada perbankan big cap seperti Bank Mandiri dan BRI ya. Diperkirakan hasilnya juga akan bagus, akan mencapai rekor baru ya, seperti yang terjadi pada Bank BNI sama Bank BCA. Kita lihat kinerja mereka per November itu juga udah signifikan, kenaikan laba bersihnya sudah lebih dari 50% year on year. Nah, jadi ini bisa jadi booster untuk IHSG menguji area psikologisnya di 7.000 gitu. Baik Sheryl, tadi Anda juga sudah menyebut ada beberapa sentimen eksternal begitu ya, dan salah satunya adalah The Fed. Dari sisi eksternal, apakah pasar akan memperhatikan keputusan suku bunga acuan The Fed di FOMC pada 1 Februari 2023 melihat rupiah kita masih terus menguat, dan kalau misalnya kita lihat diperkirakan ini akan menguat sekitar 25 basis poin. Apakah ini akan mempengaruhi IHSG secara dampak yang signifikan atau tidak terlalu akan mempengaruhi IHSG, Sheryl? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat berdasarkan survei pelaku pasar dari CME Group itu probabilitas kenaikan suku bunga The Fed 25 basis point ya untuk periode 1 Februari ini. Nah, kita lihat juga di pekan lalu bursa global sama bursa domestik kita itu sudah menguat. Jadi sudah terprice in nih sama market kenaikan 25 basis poinnya. Di mana kenaikannya ini kan lebih tidak agresif dibandingkan periode sebelumnya. Nah, diperkirakan setelah FOMC ada potensi profit taking sama pelaku pasar. Jadi IHSG kemungkinan masih akan sulit untuk menembus 7.000. Baik, jadi FOMC itu kan 1 Februari ya begitu. Jadi profit taking-nya setelah 1 Februari, seperti itu ya perkiraannya. Oke, Kak Sheryl, saham apa saja yang perlu dikoleksi ataupun disorot oleh investor pada pekan ini? Nah, lagi musim rilis earning perbankan big caps ya. Jadi minggu ini masih ada rilis earningnya si Bank Mandiri dan BRI. Jadi kita bisa berekspektasi ya, karena menggunakan data November kalau laba bersihnya itu sudah naik signifikan secara year on year. Jadi kita bisa pilih saham-saham perbankan big cap seperti Bank Mandiri, Bank BRI, lalu dari sektor bahan baku karena ada pembukaan ekonomi Cina, jadi permintaan terhadap basic material itu juga meningkat. Kita memilih sahamnya TINS gitu, di Baik. antara saham-saham bahan baku lainnya. Jadi rekomendasi kami minggu ini ada perbankan Big Caps, Bank Mandiri dengan target di 10.375, lalu Bank BRI target kami di 5.000, lalu sama TINS target kita di 13.70. Baik, ini perbankan big caps ya yang akan menjadi sorotan pada pekan ini. Terima kasih Sheryl Tanuwijaya yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi.